Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 24 Semarang. Perkenalkan, nama Ibu Cika Ananda Noviantisa. Anak-anak bisa memanggil dengan Bu Cika. Ibu akan menjelaskan materi pada bab 2, yaitu mengenai norma dan keadilan. Selamat memperhatikan anak-anak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah agar dapat menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian menganalisis arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, apa itu norma? Norma itu biasanya kaitannya dengan suatu aturan, peraturan. Mengapa demikian? Norma itu ada kaitannya dengan suatu aturan atau peraturan karena norma itu memang identik dengan adanya sebuah peraturan. Norma di negara kita itu sangat penting sekali. Bayangkan jika di negara kita itu tidak ada norma, tentu ada hal lain yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dalam hal ini? Dalam kehidupan masyarakat, jika tidak ada norma, tentunya akan ada suatu perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat itu tentu adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, norma itu sangat diperlukan dalam masyarakat. Karena jika tidak ada norma, maka yang terjadi akan menimbulkan suatu kekacauan. Norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud adanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini norma itu apa? Jadi, norma itu merupakan kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya. Ada macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan, dan yang terakhir itu ada norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Di negara kita adalah negara yang beragama, bukan negara yang berasaskan agama. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap agama itu bersumber dari kitab suci yang digunakan sebagai pegangan hidupnya. Nah, contoh norma agama dalam hal ini adalah dengan harus rajin beribadah, kemudian patuh kepada orang tua, dan beramal dan berbuat kebajikan. Tentunya dalam contoh norma agama ini, jika melanggar norma agama itu tentu akan ada sanksinya. Nah, sanksi dari norma agama itu sendiri adalah akan mendapat dosa. Mengapa mendapat dosa? Karena norma agama itu adalah bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana setiap agama ini memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Contoh halnya, penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran, kemudian beragama Kristen dan Katolik itu bersumber pada Alkitab, kemudian umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Veda, sedangkan Tripitaka itu menjadi kaidah pegangan hidup bagi agama Buddha, sementara kitab Konghucu itu adalah Sisuwujing. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang bersumber
dari suara hati sanubari manusia. Karena dalam hal lain, norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani manusia. Jadi dalam hal ini, kehadiran norma ini itu bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Jadi, suara hati nurani yang dimiliki manusia itu selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Contoh norma kesusilaan yaitu jangan mencuri milik orang lain, kemudian harus selalu jujur, kemudian juga harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Tentu jika melanggar norma kesusilaan ini ada sanksinya. Apa itu sanksinya? Sanksi dari norma kesusilaan ini adalah yaitu adanya perasaan menyesal atau kekhawatiran karena telah melakukan suatu kesalahan. Contoh halnya, seseorang memiliki hati nurani, itu tidak mungkin mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal di tempat umum. Kemudian ada contoh lain dengan seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya itu tidak mungkin mencontek ketika ulangan berlangsung. Mengapa demikian? Karena perbuatan mencontek, ia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian adanya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diajarkan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat itu saling hormat menghormati. Nah, dalam norma kesopanan ini adalah sumbernya itu dari masyarakat sendiri. Contoh dari norma kesopanan adalah yang pertama dengan mengetuk pintu serta mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang. Kemudian, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contoh halnya ketika kita berjalan kemudian berpapasan kepada orang yang lebih tua, kita harus izin terlebih dahulu mengucapkan permisi dan tidak langsung lewat begitu saja. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan berangkat sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Dalam norma kesopanan ini, jika kita melanggar norma kesopanan, tentu apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan itu adalah tentu mendapatkan sanksi. Nah, sanksi yang melanggar norma kesopanan itu adalah mendapat celaan dari orang lain dan dijauhi dari pergaulan hidup masyarakat. Kemudian adanya yang terakhir itu norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang sanksinya itu paling tegas di antara norma yang lainnya. Mengapa demikian, Nak? Karena norma hukum itu dibuat oleh badan yang berwenang dan sanksinya itu sangat tegas. Norma hukum dalam hal ini memiliki pengertian bahwasanya peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya yang mengikat setiap orang dan pelaksananya itu dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Kemudian, contoh pelanggaran norma hukum. Di sini ada gambar yang menggambarkan orang mencuri, kemudian melakukan tindak pidana korupsi, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, tentunya dalam contoh pelanggaran norma hukum, jika melanggar norma hukum itu tentu akan mendapatkan sanksi berupa bisa tahanan, kurungan, begitupun juga dengan denda tergantung dari jenis pelanggaran norma hukum apa yang kita lakukan. Kemudian pula tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Mengapa demikian? Karena hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, pada dasarnya norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi bab 2 norma dan keadilan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.